Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya edisi Rabu 21 April 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Markus 6 ayat 30 sampai 34. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur untuk hari baru anugerah-Mu. Kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu, layakkan kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 6 dimulai dari ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Amin. Firman Tuhan. Belas kasihan Yesus, Masena Yesus, menjadi tema perenungan kita pagi ini. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Salah satu buktinya adalah manusia membutuhkan istirahat karena capek ketika melakukan sebuah pekerjaan. Apalagi jika pekerjaan itu menguras tenaga, pikiran, dan waktu. Para rasul dalam pembacaan kita hari ini menyampaikan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Ayat yang ke-30. Dan karena banyaknya orang yang datang kepada mereka, maka hal itu membuat para rasul tidak memiliki kesempatan untuk makan. Sehingga Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi, supaya mereka dapat beristirahat. Ayat 31. Para rasul memiliki tugas untuk mengajar orang banyak, namun mereka tetap membutuhkan waktu istirahat, sehingga mereka tetap bisa melaksanakan tugas selanjutnya dengan baik. Namun sayangnya, ketika mereka hendak beristirahat, orang banyak itu terus mengikuti mereka. Yesus melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dalam kesempatan itu, Yesus tidak menyuruh mereka pulang ataupun menolak untuk mengajar. Namun kesempatan itu digunakan untuk mengajar orang banyak itu. Ayat 34. Yesus bukan berarti mengabaikan kondisi para murid, namun belas kasihan Yesuslah yang membuatnya tetap menerima dan mengajar orang banyak itu. Seperti halnya para murid, kita pun membutuhkan waktu untuk beristirahat ketika melakukan pekerjaan, baik itu pekerjaan sehari-hari maupun pelayanan di tengah-tengah jemaat. Namun, keadaan tersebut jangan menjadi alasan bagi kita untuk berhenti menjadi pewarta Kristus. Sebab
menjadi pewarta kebangkitan Kristus dapat dinyatakan dalam banyak hal, tidak hanya lewat perkataan, tetapi juga melalui tindakan. Tetaplah menunjukkan perhatian kepada semua orang dan layanilah seorang akan yang lain dengan penuh kasih dalam kepedulian. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sehati dan kita berdoa. Ketika kami tunduk di hadapan-Mu pagi hari ini, ada hati yang sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk semua kasih dan berkat-Mu yang sungguh kami nikmati, hari baru anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami, bagaimana sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk tetap meyakini bahwa luar biasa kasih, belas kasihan Tuhan tetap nyata bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam syafaat kami hari ini, bersama kami mendukung mendoakan seluruh warga jemaat. Tuhan, Engkau mengenal di tengah-tengah jemaat Ramah, warga jemaat yang mensyukuri pertambahan usia setahun lagi, lengkapi sukacita dalam menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pekerjaan warga jemaat. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah setiap rumah tangga, menguatkan menopang Bapak Ibu di dalam mengangkat pekerjaan tanggung jawab, di dalam mendampingi anak-anak anugerah Tuhan, mendampingi cucu Tuhan sertai. Kami bersama berdoa untuk seluruh pelayanan dalam minggu ini, berkat dan kekuatan Tuhan nyata. Saat ini kami sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengangkat tanggung jawab pekerjaan sehari-hari, memberi diri, melayani. Hikmat, kekuatan, jaminan kesehatan dari Tuhan menyertai. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan bagi seluruh jemaat yang saat ini terus berjuang, bergumul karena duka cita. Ya Tuhan, Engkau mengenal orang-orang yang kami kasihi, keluarga besar Bapak Jufri Paliwanan. Tuhan menguatkan, menghibur karena Ibunda kekasih Ibu Ruth Borotoding meninggal di Bituang. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Eliezer Popang, Bapak mertua Bapak Luther L. Parenden meninggal di Toraja Utara. Ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa untuk orang tua kami, keluarga besar dari Ibu Yohana Salusu Tiku Padang. Tuhan memanggil saudara kekasih Ibu Monika Allobua Salusu di Papua. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, hadirlah Tuhan, kuatkan, teguhkan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini pun kami sehati berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi yang tengah berjuang melawan sakit penyakit. Orang tua kami, Oma Matilda Timisela, yang sementara dalam perawatan di Rumah Sakit Akademis, Gilbert Irwan, yang sementara dalam perawatan, Bapak Pendeta Y.S. Maliku dalam tahap pemulihan, Ahasueros, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbu Awal, Nyonya F. Andi Padang, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Nyonya Margareta Sara, Nyonya JS Bane,
Saudara Naftali Minna, Nyonya Ekodenus Sareong, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damaris Siri, Nyonya Vera Agisti Aditya, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Baharudin Dendang, Nyonya Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan, Tuhan, kekuatan dan sumber kesembuhan. Kami terus berdoa untuk proses pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Cara Tuhan memelihara, menguatkan dan menopang jemaat, ramah, dan semua yang memberi diri melayani melalui pembangunan. Tuhan mengasihi. Kami pun berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah komisi diakonia. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, sumber berkat dalam pelayanan diakonia di tengah-tengah jemaat. Cara Tuhan menolong, memberkati agar boleh terlaksana dan saling membantu satu dengan yang lain. Nama Tuhan dimuliakan. Peliharakan kehidupan kami semua hari ini, pegang tangan warga jemaat, menjalani kehidupan beriman hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan Gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita dalam langkah juang hari ini. Selamat.